Kami, keluarga Yusak Trioso, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga Sugiarto mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Dadah. Keluarga Gasong mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Saya mewakili keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Kami Guru telah Minggu GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru tetap sehat, tetap semangat. Tuhan menyertai kita semua. Majelis Jemaat GKI Buaran mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan menyertai kita senantiasa. Tahun ini Natal kembali kita rayakan di tengah pandemi. Sekalipun kesuraman masih membayangi kehidupan kita, namun kelahiran Kristus selalu membawa harapan dan membawa sukacita dalam kehidupan manusia. Yesus lahir untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Selamat Natal. selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal, Tahun Baru 2022. Tuhan menyertai kita senantiasa. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian malam Natal hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setiawardono. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah masa raya Natal diadakan secara online melalui kanal YouTube GKI Buaran. Adapun jadwal ibadah masa raya Natal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Natal pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, kebaktian tutup tahun pada Jumat 31 Desember 2021 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, kebaktian tahun baru pada Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
Kelas katekisasi GKI Buaran akan dimulai pada bulan Februari 2022 setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk syarat dan tata cara pendaftaran dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat kekasih Kristus, di malam Natal ini kita berhimpun kembali untuk merayakan Kristus yang turun ke dunia, menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia yang memahami kesukacitaan dan kegundahan kita. Dia yang mengalami ringkihnya hidup di tengah dunia yang penuh bahaya dan penyakit. Di malam Natal ini, kusuraman hidup masih terasa, karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, kita berhimpun dengan sukacita karena memiliki pengharapan Kristus yang datang adalah Sang Immanuel. Dia yang selalu menyertai kita, bersamanya kesuraman akan lenyap. Dunia akan dipulihkan dan fajar baru akan tersingkap. Marilah dengan penuh sukacita kita datang, berhimpun, menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri dan menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala
Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Pencipta segala yang hidup, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan citra-Mu. Dan Engkau telah mengirim putra-Mu untuk menjadi sama seperti kami. Di dalam Dia, kami dijadikan ciptaan baru. Malam ini, kami bersyukur atas karya Kristus. Ketika kami merayakan kelahiran putra-Mu malam ini, biarlah sukacita dari Roh-Mu memenuhi hati kami. Biarlah kegembiraan lahir di rumah kami masing-masing, bukan karena segala sesuatunya baik dan lancar, tetapi karena keyakinan bahwa segala sesuatu akan dijadikan baru di dalam Kristus. Dia yang adalah terang, akan mengusir kesuraman dan kegelapan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah terang Kristus menyinari kami semua di malam Natal ini. Di dalam nama-Nya kami memohon. Amin. Yesus Kristus adalah terang dunia. Marilah kita nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Terang bersinar, Yesus
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, Tuhan Allah kami bersyukur untuk pada malam hari ini kami boleh bersama umat-Mu di seluruh dunia, boleh mengenang, boleh mengingat karya agung dan mulia di mana Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus boleh lahir di dunia. Tuhan, kami belajar melihat bagian terbaik dari peristiwa ini dan kami mau juga belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam proses kelahiran Yesus itu dalam kehidupan kami. Untuk kami juga terus hayati, kami hidupi di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang kiranya berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah nubuat yang ditulis di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Tentang janji kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Allah
Umat kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, bagaimana seharusnya kita hidup? Di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ke-14, ada sebuah nasihat. Demikian bunyinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Ya anak kecil,
Saudara-saudara, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20, firman Tuhan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria yang sukses, sebut saja namanya Pak William. Pak William ini memasuki usia yang ke-75. Dalam pekerjaan dia sangat sukses, anak-anaknya semua juga sudah sukses, sudah berkeluarga dan pekerjaannya semuanya baik. Maka memasuki usia yang ke-75 ini, keluarga besar memutuskan untuk merayakan ulang tahun sang ayah mereka atau sang kakek mereka, sang opa mereka. Tempat sudah dipesan, saudara-saudara, acara sudah diatur, makanan yang enak-enak juga sudah dipersiapkan. Namun satu hari menjelang hari ulang tahun Pak William terjatuh, terpeleset dan pingsan. Dia segera dilarikan ke UGD. Acara
pesta ulang tahun ke-75 itu batal. Semua orang sedih dan campur kecewa, saudara-saudara. Namun apa yang terjadi berikutnya, saudara-saudara? Ketika dibawa ke UGD, ketika kemudian dilakukan perawatan, saudara-saudara, dokter menemukan ada penyumbatan pembuluh jantung dan itu sangat kritikal. Dan dokter mengatakan harus ada tindakan besar pada saat itu juga. Dan akhirnya keluarga menyetujui Pak William dilakukan operasi dan operasi itu berjalan dengan sukses, dengan berhasil dan beberapa minggu berikutnya Pak William kembali pulih dan sehat. Apa yang dia katakan, saudara-saudara? Saya bersyukur sekalipun diizinkan mengalami serangan jantung yang fatal, saya masih bisa selamat. Saya memang kecewa tidak bisa merayakan ulang tahun yang ke-75. Tetapi saya sangat bersyukur Tuhan punya rencana yang hebat. Bukan sekedar perayaan ulang tahunnya, tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk melanjutkan hidup setelah 75 tahun. Bukan sekedar merayakan hari yang ke-75 tahun itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah tahun kedua ketika kita merayakan Natal dalam suasana yang sangat terbatas dan sederhana. Saya memahami kita semua sudah sangat kangen, sudah sangat rindu untuk kembali ke gereja, merayakan ibadah Natal di gereja. Kita rindu suasana Natal yang syahdu, yang ketika kita bisa menyanyikan pujian bersama-sama, suasananya itu menggetarkan hati saudara dan saya. Dan saya juga memahami, Bapak Ibu kita semua memahami ketika kita bersama-sama bisa merayakan Natal, memuji bersama, datang ke gereja bersama-sama bersama dengan keluarga dan jemaat yang lain, itu suatu penghiburan tersendiri. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang berat, itu menjadi sebuah ibadah yang meringankan beban saudara dan saya. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu ya? Natal berkumpul bersama keluarga, makan bersama, berdoa bersama, ngobrol bersama adalah anugerah yang sangat indah. Tetapi situasi pandemi, situasi PPKM yang harus diputuskan, orang juga masih takut, orang masih memiliki keraguan apakah nanti pandemi ini akan bisa meledak lagi. Inilah yang harus kita jalani, saudara-saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Tuhan sampai kapan ini harus berlangsung? Gitu ya. Saudaraku, sekali lagi saat ini kita boleh merayakan malam Natal. Malam yang sederhana, mungkin bersama dengan keluarga, kita tidak bisa ramai-ramai datang ke gereja. Dalam kesederhanaan ini saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menghayati dua pesan yang sangat sederhana. Pesan yang pertama, saudaraku. Firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada setiap saudara dan saya, bahwa orang-orang pilihan Allah, sekali lagi orang-orang yang dipilih Allah, sangat sering mereka adalah orang-orang yang diizinkan mengalami perjuangan hidup yang sulit dan melelahkan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Orang-orang yang dipilih Allah adalah orang-orang yang diizinkan juga mengalami perjuangan hidup yang sulit dan melelahkan. Saudara jangan pernah berpikir kalau orang dipilih Tuhan itu semuanya serba gampang, gak ada kamus kekristenan seperti itu saudara-saudara. Mari kita simak dalam bacaan hari ini. Orang-orang pilihan Allah yang diizinkan, kalau dalam tema hari ini kita berbicara tentang kesuraman hidup, mereka juga diizinkan mengalami kesuraman hidup, bagaimana tidak? Seorang Yusuf dan Maria katanya dipilih oleh Tuhan. Tapi kok ironis hidupnya terlunta-lunta. Mereka menjadi korban sebuah keputusan negara di mana mereka harus mendaftar ke tempat lain dalam posisi hamil. Mau nginap saja tidak ada tempat sehingga mereka harus tinggal melahirkan di sebuah kandang.
Bukankah dia orang yang dipilih Tuhan, saudaraku? Ini pesan yang ingin ditegaskan kepada saudara dan saya. Tokoh-tokoh yang kedua atau yang lainnya, orang pilihan Allah yang lain adalah para gembala. Siapa para gembala, saudara-saudara? Dalam firman ini ingin ditegaskan, mereka adalah orang yang dipilih Allah. Pesan tentang kelahiran Yesus itu bukan disampaikan kepada orang lain, tetapi kepada para gembala yang pertama. Siapa para gembala? Saudara pasti bisa menyimpulkan, mereka kalau istilahnya anak sekarang, mereka ini adalah orang-orang madesu, orang-orang yang masa depannya suram. Mereka bukan pemilik binatang atau hewan atau yang digembalakan, bukan. Mereka hanya menjaga dan diberi upah. Artinya kalau mereka tidak memiliki peternakan, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang miskin kalau tidak boleh dikatakan demikian. Mereka harus tinggal di tengah padang belantara, kedinginan, kepanasan, kelaparan, kehausan, dalam tanggung jawab menjaga hewan peliharaan itu. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang-orang yang masa depannya suram. Tapi mereka adalah orang yang dipilih Allah dan diizinkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin kita merasa senang karena kita sudah menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan. Tapi mari saudaraku, siapakah saudara dan saya saat ini, saya mengajak kita untuk tidak melihat profesi yang menempel dalam diri saudara dan saya. Apakah kita ini seorang pengusaha, apakah kita ini seorang karyawan, apakah saya ini seorang pendeta, penatua atau orang lain. Bukan itu yang penting saudaraku. Tetapi pesan yang penting dari firman hari ini adalah mempertanyakan, apakah saudara adalah orang-orang yang dipilih Allah? Ini pertanyaannya. Apakah saudara merasa sebagai orang yang dipilih Allah? Saya harus mengatakan ketika saudara menjadi orang yang percaya kepada Kristus, saudara adalah orang yang beruntung. Dan saya harus tegaskan, saudara juga harus tegas merespon bahwa saudara adalah orang yang juga dipilih Allah. Di luar sana ada banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ketika saudara dan saya menghayati sebagai orang yang dipilih Allah, maka tugas kita adalah menjalankan setiap misi, tugas pekerjaan Allah. Dan ketika kita dipercaya melakukan tugas atau misi Allah, maka setiap saudara dan saya juga diizinkan kadangkala untuk melewati berbagai kesulitan dunia, berbagai peristiwa yang penuh dengan kesuraman. Saudara, corona bagi beberapa orang adalah malapetaka. Bagi beberapa orang corona itu adalah sebuah persoalan. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Mari kita belajar dari para gembala. Hal yang nampaknya buruk kadang diizinkan Tuhan supaya kita menemukan bagian yang terbaik di balik peristiwa yang kadangkala tidak disukai oleh umat manusia. Jadi pesan yang pertama saudaraku, ketika kita menghayati sebagai orang pilihan Allah, mari kita sadar kita pun juga diizinkan untuk melewati berbagai perjuangan hidup yang kadang sulit dan melelahkan itu. Kuncinya jangan menyerah saudaraku. Pesan yang kedua, jemaat Tuhan. Bisakah kita diingatkan bahwa setiap saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang pilihan yang juga harus menghadirkan kesukacitaan bagi kehidupan. Saya ulangi. Orang yang dipilih Allah bukan dipanggil untuk kebaikan bagi dirinya sendiri, tidak. Orang yang dipilih Allah adalah orang yang dipanggil agar hidupnya menghadirkan kesukacitaan bagi kehidupan. Saya ingin mengatakan saudara-saudara, hampir semua tokoh dalam bacaan hari ini, kecuali satu tokoh yaitu Kaisar Augustus. Semua tokoh adalah orang-orang atau para subjek yang dipilih Tuhan untuk menjadi pembawa kabar dan karya sukacita. Pertanyaannya, apakah mereka juga mengalami kesukacitaan itu Pak Pendeta? Jawabannya dengan tegas, ya. Jangan fokus pada kesuraman, jangan fokus pada kesulitan yang mereka hadapi.
Tapi ketika mereka menjadi pembawa sukacita, mereka juga mengalaminya, saudara-saudara. Sukacita itu bukan sukacita duniawi, tetapi sukacita surgawi. Kita bisa lihat, saudara-saudara, Yusuf dan Maria, mereka dipilih dengan berbagai kesulitan, pergumulan mereka. Mereka dipilih untuk menjadi pembawa kesukacitaan bagi dunia. Karena mereka melalui dua tokoh ini lahir seorang juru selamat terhebat di dunia ini. Para gembala, mereka adalah penerima berita dan menjadi saksi utama kelahiran Mesias. Mereka juga menjadi kabar sukacita. Mereka memberikan kabar itu kepada Yusuf dan Maria. Mereka membawa kabar itu kepada orang-orang yang bersama dengan Yusuf dan Maria. Dan para gembala ini juga menjadi pembawa kabar bagi saudara dan saya yang membaca dan mendengar ayat Alkitab hari ini, berita hari ini. Kita juga bisa melihat malaikat Tuhan. Malaikat ini adalah sosok-sosok yang membantu Tuhan. Mereka diutus untuk menyampaikan berita kepada Yusuf dan Maria. Mereka menjadi pembawa berita bahagia, kesukacitaan untuk para gembala. Mereka adalah subjek yang lain, saudara-saudara. Barangkali subjek utama dari bacaan hari ini adalah Yesus sendiri yang dia menjadi pembawa dan pelaku kabar sukacita itu. Sekalipun dia lahir dalam kemiskinan, sekalipun dia lahir dalam kesengsaraan, sekalipun dia lahir di sebuah kandang yang mungkin bau dan tidak layak, tapi itu bukan masalah. Yesus hadir menjadi keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara, ada satu subjek yang paling penting lain yang mungkin tidak disebut dalam bacaan hari ini. Siapa subjek itu, saudara-saudara? Subjek itu adalah manusia di dunia. Kabar sukacita itu diperuntukkan bagi manusia di dunia. Kabar sukacita itu diperuntukkan bagi saya dan setiap saudara yang setiap tahun menghayati Natal. Oleh karena itu, saudara-saudara, bisakah kita juga menjadi para penerima kabar sukacita itu? Kita mestinya bersyukur, saudara-saudara, kita tidak harus mengalami bagian-bagian yang sulit, yang berat seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tidak harus berjuang menjadi para gembala yang hidup dengan tidak pasti di tengah padang belantara, saudara-saudara. Tetapi mungkin hari ini kesulitan saudara dan saya berbeda dengan apa yang dialami mereka. Saudara mungkin juga tidak harus mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang dialami oleh para murid Yesus ketika mereka mengabarkan Injil. Tapi saudaraku, sekali lagi, saudara dan saya adalah subjek supaya kesukacitaan itu boleh sampai kepada saudara. Dan mestinya kesukacitaan itu tidak boleh berhenti pada diri saudara dan saya. Kita adalah subjek utama keselamatan itu. Kita adalah orang yang dipilih Allah supaya kita menerima kesukacitaan itu. Dan pesan berikutnya mengingatkan kepada kita harus meneruskan kesukacitaan itu bagi orang-orang di sekitar saudara dan saya. Mari saudaraku, hidup kita tidak terkunci pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Maria, Yusuf, para gembala, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Tetapi fokus mereka tidak pada kesulitan mereka. Fokus mereka sebagai pembawa kesukacitaan, pembawa berita, pembawa peristiwa keselamatan yang agung itu. Saudara dan saya dipanggil untuk juga meneruskan kesukacitaan itu. Artinya apa, saudara-saudara? Setiap saudara dan saya dipanggil untuk berpindah dari yang selama ini menjadi orang yang egosentris. Kita harus keluar menjadi pribadi yang kristosentris, yang berpusat pada Kristus. Kita harus berubah dari diri kita yang selama ini menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan diri kita, keluarga kita. Ketika saudara sungguh-sungguh menerima keselamatan, ketika saudara dan saya menerima kesukacitaan ini, mestinya setiap orang percaya berpindah, berubah dari menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang altruis, yang menghayati seperti yang dihayati oleh Yesus, bahkan Yusuf dan Maria. Kita harus belajar, saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang
keluar dari keinginan untuk menjadi pusat perhatian, yang paling dihormati, yang paling dipuji, tetapi menjadi pribadi yang memilih melayani dan menjadi hamba bagi Tuhan dan sesama kita. Kita dipanggil dalam kesulitan-kesulitan saudara dan saya, untuk kita juga boleh memberikan hidup kita, karya kita, bagi kehidupan di dunia ini. Sekali lagi saudaraku, kesukacitaan Natal bukan berada pada saat kita bisa beribadah rame-rame. Bukan pada saat kita bisa beli baju baru, bisa makan enak, kumpul keluarga. Itu mungkin sukacita, tetapi sangat sedikit saudara-saudara. Kesukacitaan Natal yang sesungguhnya, manakala setiap saudara dan saya benar-benar memahami dan menghayati anugerah, hadiah terbesar dari kasih Allah yang agung di dalam Kristus, yang kehadirannya dibungkus melewati berbagai kesuraman dan penderitaan hidup. Dan saudara dan saya pun dipanggil untuk juga mengerjakannya. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh saudara dan saya. Saudaraku, selamat Natal. Saudara-saudaraku, saya berdoa semoga setiap kita juga sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang paling hakiki dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang pemilik Natal yang sesungguhnya, Sang pemberi anugerah kehidupan dan keselamatan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus juga memberkati setiap saudara dan keluarga saudara dalam Natal ini, hari ini, seterusnya dan selamanya. Amin. Kita masuk saat teduh, saudaraku.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, sebagai manusia, hidup kami sering terkunci pada cara pandang manusia duniawi. Cara pandang manusiawi ketika melihat segala sesuatu dengan cara pandang duniawi, melihat apa yang nampak, melihat apa yang dinilai oleh orang lain, melihat penderitaan sebagai sesuatu yang dihindari oleh semua orang. Kami belajar Tuhan dari peristiwa kelahiran Kristus, Juru Selamat kami. Kelahirannya melalui penderitaan orang-orang yang mengantarkannya. Tetapi itu juga tidak menghentikan karya agungmu yang sempurna, yang boleh sampai kepada kami. Tuhan, ajarlah kami, kiranya Roh Kudus yang membuka mata batin kami, sehingga kami boleh melihat pesan Natal yang sesungguhnya. Kalau hari ini kami diizinkan melewati bagian-bagian yang sulit, kalau hari ini kami diizinkan memasuki hari-hari yang tidak pasti, kesulitan demi kesulitan, perjuangan yang datang silih berganti, biarlah kami tidak menyerah Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang melawat setiap keluarga-keluarga Kristen yang pada saat ini boleh merayakan Natal dengan sangat sederhana, dengan anggota keluarga yang kecil dan tidak banyak. Tuhan hadir seperti Engkau hadir di tengah para gembala bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami kesepian, kesendirian, oleh karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan yang kiranya juga boleh hadir di dalam Natal bagi orang-orang yang saat ini berjuang dengan sakit penyakit, berjuang dengan pergumulan yang belum selesai. Nyalakanlah api pengharapan setiap saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk seluruh umat percaya di seluruh dunia yang pada saat ini juga boleh menghayati Natal Kristus. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon, biarlah anugerah-Mu tetap ada dan hadir bagi mereka. Kiranya sukacita Natal itu terus tinggal tetap di dalam hati kami. Sukacita yang terbesar ketika keselamatan itu diberikan kepada kami. Sukacita yang terbesar ketika kami boleh menghayati panggilan kami, untuk kami juga boleh menghadirkan kesukacitaan bagi sesama kami yang membutuhkan uluran kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah kami jika selama ini kami masih berpusat pada diri kami sendiri. Ampunkanlah kami ketika kami menuntut orang lain memperhatikan kami. Ampunkanlah kami ketika kami kecewa dan marah ketika orang tidak memperhatikan kami. Biarlah mulai hari ini kami belajar untuk kami fokus menghadirkan kesukacitaan bagi sesama kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan pada kesulitan dan kesusahan kami. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat kekasih Tuhan, Kristus telah mempersembahkan dirinya dengan turun ke dunia, menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Marilah kita juga mempersembahkan diri kepadanya. Mari kita nyatakan tekad ini dengan memberikan persembahan kita di malam Natal ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat menyampaikan persembahan dengan cara 1. Mengumpulkannya dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kedua, mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar. 3. Memindai atau scan QR Code pada layar dengan menggunakan aplikasi dompet digital atau fasilitas mobile banking saudara. Dunia kedinginan, kaku damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tapi firman Allah tak terbelenggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia dingin, kadang cukuplah untuk mengenali kalik semesta. Segenap malaikat memuliakannya, dan gembala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saling bersuara, pemberian majus, asmanan dan ku berikan apa
Kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi sukacita surgawi ya Allah, sebab anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, telah lahir dan hadir di tengah-tengah kami, membawa terang dan sukacita yang menghalau kesuraman dunia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur ini, baik dalam persembahan maupun dalam diri dan hati yang bersyukur. Dengan ungkapan syukur ini, semakin banyak orang percaya bahwa Engkaulah Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan segenap ciptaannya. Di dalam nama Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api lilin Kristus.
Umat yang dikasihi Kristus, mari kita bersama menaikkan doa Natal. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau tahun ini pun kami boleh kembali memperingati hari kelahiran Kristus ke dunia ini. Kami sungguh bersyukur di tengah kesuraman dunia karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir, kami dapat merayakan sukacita, kami boleh merasakan kegembiraan karena kami boleh kembali menyadari kehadiran Kristus ke dunia ini untuk membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari Natal yang boleh kami peringati dan kami rayakan. Dan biarlah sukacita Natal ini boleh tinggal tetap di hati kami, menjadi pelita yang membakar semangat kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah kesuraman dunia ini. Di dalam nama Kristus yang sudah lahir bagi kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian kita terhadap sesama. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama Hai dunia, alungkanlah Rajamu padamu. Hai bumi, lakukanlah bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dia Raja semesta, benar dan mulia, bersyukurlah hai dunia, Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kamu terus dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebaktian malam hari ini sudah selesai. Selamat malam Natal, Tuhan Yesus memberkati.